Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang hari Kamis tanggal 4 Desember jam 4 lewat 44 menit habis subuh. Kita baca hadis ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin ya, susunan atau karya dari Imam Nawawi dengan pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho ya. Buku ini 3 jilid dan silahkan diklik ya, di keranjang di bawah ya, kalau bagi yang ingin memiliki buku ini. Syarah Riyadhus Shalihin, bagus buku ini. Sudah saya beli tahun hari Parung, hari Sabtu 19 Juli 2014 ya. 2014. Berarti sudah 11 tahun yang lalu. Kita baca jilid 1 halaman 180. An Abi Muslimin wa qila Abi Iyasin Salamat bin Amr bin al-Akwa' radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqal kul biyaminik qal la astati' qal lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fih. Rawahu Muslim. Dari Abu Muslim, ada yang mengatakan dari Abu Iyas Salamah bin Amir bin Akwa radhiyallahu anhu, artinya semoga Allah meridhoi Abu Muslim ini. Kemudian bahwa ada seorang laki-laki ya, anna rajulan, ada seorang laki-laki inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia makan dengan tangan kirinya, bishimalihi, makan dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, berikan nasihat, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu kemudian merespon, menjawab, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian Rasulullah bersabda, lastata'ta, semoga kamu tidak bisa makan dengan tangan kanan. Sebenarnya yang menghalanginya makan dengan tangan kanan hanyalah ilal kibru, hanyalah kesombongannya. Fama rafa'aha ila fih, akhirnya ia benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanan ke mulutnya untuk selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Berpegang Teguh pada Agama, bab meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kata lastata'ta artinya lastata'na, semoga kamu tidak bisa. Ungkapan ini sebagai doa buruk baginya. Karena apa? Karena kesombongannya untuk mengikuti kebenaran dengan mengamalkan sunnah. Karena sombong dia nggak mau mengikuti sunnah, nggak menolak nasihat dari Rasulullah. Mutiara hadis 1, anjuran untuk makan dengan tangan kanan dan makruh makan dengan tangan kiri selama tidak ada alasan yang menghalangi makan dengan tangan kanan, seperti sakit atau tangannya putus. 2, sama seperti makan, begitu juga dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan dalam perkara-perkara mulia lainnya, dan sebaliknya menggunakan tangan kiri untuk hal-hal yang kotor dan hina. Yang ketiga,
mutiara hadis ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang ketiga, yang menyalahi anjuran ini tidak termasuk dosa. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang tersebut karena penolakan yang disertai dengan kesombongan dan keangkuhannya. Ini memang agak bahaya ya, meremehkan sunnah itu. Meremehkan sunnah akibatnya adalah orang tadi, rojulan tadi, tidak disebutkan siapa nama sahabat itu, yang makan terang-terangan di samping Rasulullah dengan pakai tangan kiri. Itu luar biasa kemaksiatan yang dilakukannya orang itu di depan Rasulullah ya. Dan dinasihati, dia menolak nasihat itu karena hatinya yang sombong, yang angkuh ya. Menolak nasihat, menolak sunnah tadi, dan dampak yang dia terima adalah dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya selama-lamanya. Berarti dia selalu makan pakai tangan kiri sebagaimana keinginan dia yang penuh dengan kesombongan itu. Jadi di dalam hadis yang lain, pentingnya kita itu supaya selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat itu adalah mengikuti sunnah ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan menjauhi maksiat ya. Jangan sampai meremehkan ucapan-ucapan Rasulullah. Di dalam hadis yang lain, kullu ummati, setiap umatku ya, yadkhulunal jannah, pasti masuk surga, illa man abah, kecuali yang nggak mau masuk surga. Wakila, ditanyakan, man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qal, Rasulullah kemudian menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, yang meremehkan ya, nggak taat kepadaku, faqad abah, maka dia itu nggak mau masuk surga karena pilihannya sendiri. Itu di hadis sebelumnya, itu hadis riwayat Bukhari ya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku itu pasti masuk surga illa aba, kecuali yang nggak mau. Ini ucapan Rasulullah ya. Perhatikan ucapan Rasulullah yang keluar dari celah-celah bibir seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Ini beda dengan ucapan orang-orang besar di dunia yang lain, tapi orang besar ini dibimbing oleh Allah. Kata Rasulullah, kullu ummati, setiap umatku, semua umatku, yadkhulunal jannah, atau yadkhulunal jannata illa man aba, masuk surga kecuali yang nggak mau. Wakila, orang bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, yang menolak, yang nggak mau masuk surga? Jawab Rasulullah, qal man ata'ani, siapa yang taat, yang tunduk patuh kepadaku. Kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat, yang durhaka terhadap perintahku, yang meremehkan perintahku, yang tidak melaksanakan nasihat-nasihatku, wa man asani faqad aba, maka dia tidak mau masuk surga, enggan masuk surga. Termasuk laki-laki yang makan dengan tangan kiri tadi ditegur oleh Rasulullah supaya pakai tangan kanan, dan dia nggak mau karena ilal kibru, karena kesombongan, ilal kibru fama rafa'aha ila fih, sehingga dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya selama hidup dia. Hati-hati dengan meremehkan sunnah.
Moga-moga ada manfaatnya. Saya mau dagang dulu ya. Hari ini ada menu baru yaitu mie ayam Miyu. Aku dan kamu Miyu, mie ayam tanpa tulang, promosinya 7.000. Nanti paling tinggi akan saya jual tidak 10.000 tapi 9.000, tapi promo dulu sebulan insya Allah promonya. Moga-moga Allah menganugerahkan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Miyu nanti kita rintis kembali bakso ya, bakso Mekah yang dulu tertunda, yang modalnya dari Bunda Robi dari Mekah 1 juta rupiah. Nanti kita kembangkan lagi merek bakso Mekah setelah ini loh, setelah ini mie ayam. Assalamualaikum.